Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Rabu 7 Juni 2023. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam berita tentang Semak Duri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, Tuhan Yesus 2 kali mengatakan, "Kalian sesat. Kamu benar-benar sesat." Mengapa sesat? Karena logika manusia bisa sesat, tidak sempurna. Pikiran manusia bisa tidak benar, seperti yang terjadi dalam bacaan Injil suci ini. Dan semoga kita mau untuk berpikir seperti apa yang dipikirkan Tuhan, yang diajarkan kepada kita, bahwa sungguh ada hidup setelah kematian. Dan semoga dengan demikian kita menjalani hidup ini menjadi semakin berarti, mengisi dengan kebaikan. Maka yang pertama, menjalani hidup ini, waktu yang ada, kesempatan yang ada, digunakan sebaik-baiknya. Bahkan talenta, berkat anugerah yang telah dicurahkan Tuhan, semoga berlimpah, berlipat. Karena kita dipercaya Tuhan, semoga kepercayaan Tuhan itu kita gunakan sebaik-baiknya, kita perjuangkan sebaik-baiknya, sehingga sungguh kehidupan kita akan berisi kebaikan pula. Bahkan mungkin hal-hal yang istimewa, hal-hal yang luar biasa, kalau kita sungguh mau memperjuangkan kehidupan ini. Pasti Tuhan akan memberikan jalan, bahkan terang, menunjukkan apa yang mesti kita lakukan. Dan yang kedua, kita mempersiapkan hidup setelah di dunia ini dengan menjalani kehidupan yang baik, supaya kita boleh mengalami hidup yang mulia, hidup yang bahagia, sehingga sungguh kehidupan di saat ini kita gunakan, kita isi, kita upayakan, kita perjuangkan, sehingga Tuhan berkenan atas apa yang kita wujudkan sebagai upaya perjuangan hidup ini, sehingga Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Dan yang ketiga, semoga dengan seturut kehendak Allah, kita akan mendapatkan anugerah hidup kekal, hidup abadi bahagia di surga, hidup di sisinya, sehingga kita akan mengalami kerahiman, akan mengalami kemuliaan Tuhan yang sungguh
akan dianugerahkan kepada orang-orang yang seturut kehendaknya. Dan semoga kita salah satunya, sehingga sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.